Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Nur Asisa dengan NIM 1914309991 dari program studi Pendidikan Biologi angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ruang lingkup biologi, di mana tujuan dari pembuatan media audiovisual ini untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah media dan sumber pembelajaran biologi, yang dimana dipandu oleh Bu Miswandi Tendrita, SPD, MPD. Adapun subpokok yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian ilmu biologi. Subpokok yang kedua yaitu manfaat ilmu biologi, dan subpokok yang ketiga ada ruang lingkup biologi. Oke, kita masuk ke subpokok yang pertama, yaitu pengertian ilmu biologi. Jadi, kata biologi itu sendiri tersusun dari dua kata. Yang pertama bios dan yang kedua logos. Di mana kata bios ini memiliki arti yaitu kehidupan atau hidup. Sedangkan logos mempunyai arti yaitu ilmu atau sains. Dari kedua kata ini dapat disimpulkan bahwa biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Oke, kita masuk ke subpokok yang kedua, yaitu manfaat ilmu biologi. Adapun manfaat kita mempelajari ilmu biologi, yang pertama, mempelajari biologi dapat membantu kita untuk mengenal diri sendiri dan juga membantu kita mengenal makhluk hidup di sekitar kita, dari yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sampai yang dapat dilihat oleh mata. Kemudian ilmu biologi ini dapat dipakai dalam hampir semua bidang. Manfaat yang ketiga ada ilmu biologi ini memberikan pengetahuan, pengalaman, serta juga menjadi pedoman. Subpokok yang ketiga yaitu ruang lingkup biologi. Adapun ruang lingkup biologi pada tingkatan organisme dalam kehidupan, yang pertama ada unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil. Contohnya seperti unsur besi, aluminium, kalium, kalsium, magnesium, oksigen, natrium, dan unsur lainnya. Kemudian ruang lingkup yang kedua ada molekul. Molekul merupakan zat kimia murni yang terdiri dari beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur pembentuknya. Contohnya seperti H2O adalah senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen untuk setiap atom oksigen. Pada slide selanjutnya ada ruang lingkup yang ketiga yaitu sel. Jadi sel ini merupakan unit terkecil baik struktural maupun fungsional sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi setiap organisme ini terdiri dari sel-sel penyusunnya. Contohnya sel pada otot jantung yaitu sel otot miokardiosital. Kemudian yang keempat ada jaringan. Jaringan sendiri adalah kumpulan sel dengan fungsi maupun bentuk yang sama. Selain itu, semua organisme sudah bisa dipastikan akan memiliki jaringan sel di dalamnya, dan jaringan ini cenderung berbeda-beda. Contohnya, sel otot jantung yang akan membentuk jaringan otot jantung. Pada slide selanjutnya, ada ruang lingkup yang kelima, organ. Jadi organ merupakan suatu kumpulan sel jaringan yang dapat bekerja sama dengan membentuk fungsi dalam tubuh, contohnya yaitu jantung. Kemudian yang keenam ada sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ
yang saling bekerja sama membentuk fungsi yang lebih luas di dalam tubuh. Contohnya seperti sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem respirasi, dan lain sebagainya. Ruang lingkup yang ketujuh ada organisme. Organisme adalah makhluk hidup tunggal ataupun individu yang merupakan sekumpulan dari seluruh sistem organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi sebuah kehidupan. Contohnya itu satu orang manusia atau seekor anjing dan seekor kucing. Kemudian yang kedelapan yaitu populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang memiliki jenis yang sama dan tinggal di suatu tempat pada waktu yang tertentu. Contohnya pada gambar, di mana sekumpulan manusia berada di tempat atau di ruang kelas pada waktu yang tertentu. Kemudian ruang lingkup yang ke-9 yaitu tingkatan komunitas. Jadi komunitas ini merupakan sekumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi di suatu habitat tertentu, di mana komunitas ini di dalamnya terdapat semua komponen biotik dalam ekosistem. Contohnya seperti komunitas sungai yang di dalamnya terdapat populasi katak, udang, dan populasi plankton. Dan juga ada komunitas sawah. Kemudian ruang lingkup yang ke-10 ada ekosistem. Ekosistem memiliki arti sebagai sebuah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya dan membentuk hubungan serta interaksi atau saling memiliki ketergantungan. Misalnya saja ekosistem hutan, ekosistem air tawar, dan ekosistem lainnya. Bisa dilihat pada gambar, di sini ada contoh dari ekosistem, yaitu ekosistem daratan, ekosistem air tawar, dan ekosistem akuatik atau ekosistem laut. Dan ada juga ekosistem buatan, di mana pada gambar sini ekosistem buatannya itu perkebunan kelapa sawit. Oke, kita ke slide selanjutnya yaitu ruang lingkup yang ke-11, bioma. Jadi bioma merupakan bagian terkecil dari sebuah ekosistem yang ada di daratan. Contohnya bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, dan bioma-bioma lainnya. Kemudian ruang lingkup yang terakhir yaitu biosfer, di mana biosfer ini adalah suatu tempat yang dimana makhluk hidup akan menjalani hidup mereka dengan berbagai tempat dalam kehidupan makhluk hidup. Atau bisa dikatakan juga biosfer adalah lapisan di mana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup untuk tinggal, baik manusia, flora, fauna, serta mikroorganisme lainnya. Contoh dari biosfer yaitu bumi. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi tentang ruang lingkup biologi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.